Berita aktual, Washington, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang teroris brutal menembak dengan kejam pasangan. Sepasang muda-mudi, Yaron Lishinsky dan Sarah Milgram. Yaron baru saja membeli cincin pertunangan untuk Sarah. Dia berencana untuk memberikannya kepadanya di Yerusalem minggu depan. Mereka berencana untuk memulai hidup baru dan bahagia bersama. Ya, tragisnya itu tidak terjadi. Yaron dan Sarah bukanlah korban kejahatan acak. Teroris yang dengan kejam menembaki mereka melakukannya karena satu alasan dan satu alasan saja. Dia ingin membunuh orang Yahudi. Dan saat ia dibawa pergi, ia meneriakkan bebaskan Palestina. Ini adalah nyanyian yang sama yang kita dengar pada tanggal 7 Oktober. Pada hari itu, ribuan teroris menyerbu ke Israel dari Gaza. Mereka memenggal kepala laki-laki, memperkosa perempuan, dan membakar bayi hidup-hidup. Mereka membantai 1.200 orang tak bersalah dan menyandera 251 orang di ruang bawah tanah Gaza. Shalom, bangsa Indonesia. Hari ini, dunia menyaksikan sebuah tragedi yang lebih dari sekadar kejahatan. Ini adalah jeritan langit. Ini adalah penghinaan terhadap kekudusan hidup. Ini adalah darah yang menjerit dari tanah. Dan dunia hanya diam. Di Washington, kota yang katanya pusat HAM dan kebebasan, sebuah kejahatan biadab terjadi. Yaron Lishinsky dan Sarah Milgram, sepasang muda-mudi Yahudi, dibantai. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka mengancam siapapun. Hanya karena mereka Yahudi. Yaron baru saja membeli cincin untuk melamar Sarah. Ia merencanakan kehidupan, tapi yang ia dapatkan hanyalah peluru dari kebencian. Seorang teroris menembak mereka sambil berteriak, "Bebaskan Palestina," sambil membebaskan nyawa dari tubuh dua anak muda yang tak bersalah. Apakah ini pembebasan? Ini adalah iblis yang berkedok slogan. Ini adalah kegelapan yang berselimutkan propaganda. Saudara, apa yang salah dengan dunia ini? Bagian 1. Tuhan membenci darah orang tak bersalah. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Apa yang terjadi pada Yaron dan Sarah bukan hanya tragedi manusia, ini adalah penghinaan terhadap kekudusan hidup. Dan ini adalah serangan terhadap umat pilihan Allah. Tuhan melihat darah itu. Ia tidak buta, ia tidak tuli, ia tidak lalai. Ketika Habel dibunuh oleh Kain, Tuhan berkata, "Suara darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Kejadian 4 ayat 10. Darah Yaron dan Sarah, darah bayi-bayi Israel yang dibakar pada 7 Oktober, darah para sandera yang disiksa, semuanya berseru kepada Tuhan dari tanah. Bagian 2, dunia membisu, tapi langit. Tidak, dunia bisa bungkam, para pemimpin bisa bermain politik, pura-pura netral, dan bersembunyi di balik kata gencatan senjata. Padahal mereka sedang mencium tangan pembunuh. Mereka bisa memeluk pembunuh, memberi mikrofon kepada pembenci Israel di PBB, dan mencela tentara yang sedang berperang melindungi rumahnya. Hari ini, dunia lebih suka meneriakkan bebaskan Palestina daripada selamatkan Yahudi. Tapi Tuhan sudah menetapkan sejak dahulu kala, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Kejadian 12 ayat 3. Kita hidup di zaman di mana kata bebaskan Palestina diteriakkan lebih keras daripada selamatkan orang Yahudi. Dunia menyalahkan Israel karena bertahan hidup, tapi Alkitab berkata, "Barang siapa memberkati Israel akan diberkati, tapi yang mengutuk Israel akan kutuk." Bagian 3. Ini peperangan rohani. Efesus 6 ayat 12 adalah panggilan perang. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia gelap ini. Kejahatan ini, kebencian terhadap Israel, itu bukan hanya konflik geopolitik. Ini peperangan rohani.
Ini upaya iblis untuk memusnahkan umat pilihan Allah dari bumi. Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Para nabi adalah Yahudi. Alkitab kita ditulis oleh orang Yahudi. Dan kita yang ditebus oleh darah Mesias tidak bisa diam saat darah orang Yahudi dibunuh di jalanan. Jadilah pembela kebenaran. Jadilah suara yang berseru ketika dunia membisu. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kekejian ini terus berlangsung. Bagian 4. Hukuman akan datang. Tuhan sedang bangkit untuk mengguncang bangsa-bangsa. Yoel 3 ayat 2 berkata, Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka karena umatku Israel, milik pusakaku yang telah mereka sebarkan di antara bangsa-bangsa. Tuhan sedang bersiap, Ia akan menuntut balas, bukan karena Israel sempurna, tapi karena Tuhan tidak pernah menceraikan umatnya. Yang menolak membela Israel hari ini akan menghadapi Tuhan dalam penghakiman. Negara-negara yang memberikan hadiah berupa pengakuan kepada para pembunuh akan memetik akibatnya. Saat ini Tuhan tidak mencari orang banyak. Dia mencari orang benar yang mau berdiri di celah, berdoa, berseru, dan tidak takut bersuara. Yesaya 62 ayat 1 berkata, Demi Sion aku tidak akan tinggal diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan beristirahat, sampai terbit seperti cahaya kebenarannya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Yaron dan Sarah tidak mati sia-sia. Mereka adalah martir karena kebencian, dan selama kita hidup, kita akan berseru, Israel tidak sendiri. Tuhan menyertaimu, kami menyertaimu, dan keadilan akan datang. Saat ini Tuhan tidak mencari orang banyak. Dia mencari orang benar yang mau berdiri di celah, berdoa, berseru, dan tidak takut bersuara. Yesaya 62 ayat 1 berkata, Demi Sion aku tidak akan tinggal diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan beristirahat, sampai terbit seperti cahaya kebenarannya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Yaron dan Sarah tidak mati sia-sia. Mereka adalah martir karena kebencian. Dan selama kita hidup, kita akan berseru, Israel tidak sendiri. Tuhan menyertaimu, kami menyertaimu, dan keadilan akan datang. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Dunia ini sedang berdarah oleh kebohongan dan slogan-slogan yang dirancang oleh neraka itu sendiri. Bebaskan Palestina terdengar indah di telinga. Hari ini, kita bukan hanya berhadapan dengan kebencian manusia, kita berhadapan dengan roh-roh jahat yang membenci umat pilihan Allah. Setiap peluru yang ditembakkan kepada anak-anak Israel
adalah peluru yang menantang kekudusan Tuhan. Setiap pekikan, bebaskan Palestina yang lahir dari bibir penuh kebencian adalah seruan perang terhadap rencana kekal Allah. Yaron dan Sarah bukan sekadar nama. Mereka adalah simbol dari dunia yang lebih memilih menyelamatkan slogan daripada nyawa. Mereka bukan aktivis, mereka bukan tentara. Mereka sepasang kekasih yang sedang merencanakan masa depan, namun masa depan itu direnggut oleh peluru yang dilepaskan oleh kebencian paling purba. Kebencian terhadap umat pilihan Tuhan. Dan ketika darah mereka mengalir di jalan-jalan Washington, sebuah teriakan iblis meledak di udara. Bebaskan Palestina, betapa tipu daya neraka menyamar menjadi pahlawan. Betapa gelap menyamar jadi cahaya. Tapi firman Tuhan sudah lebih dahulu memperingatkan kita. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Yesaya 5 ayat 20. Saudara, slogan yang diteriakan itu bukan seruan kebebasan, itu adalah ratapan kematian. Itu bukan suara kebenaran, itu adalah gema dari kebohongan zaman akhir. Kita sedang menyaksikan pembunuhan yang dibungkus sebagai pembebasan. Kita sedang melihat pembantaian yang disamarkan sebagai perjuangan. Tapi firman Tuhan mengingatkan, di dalam Amsal, berdukacitalah atas orang-orang yang bersukaria karena kejahatan. Saudara-saudari terkasih, saat dunia mengangkat spanduk, kita mengangkat salib. Saat dunia menari di atas darah orang benar, kita berdiri dan berkata, cukup, Israel bukan bangsa tanpa cacat, tapi mereka adalah bangsa yang dipilih untuk menyatakan nama Tuhan. Dan setiap panah yang dilepaskan kepada mereka adalah panah yang dilayangkan ke hadirat Tuhan sendiri. Sebab siapa yang menjamah kamu, ia menjamah biji mataku. Zakaria 2 ayat 8. Saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam. Yoel 3 berkata, Dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa dan berperkara dengan mereka. Keadilannya akan turun seperti badai yang tidak bisa dihindari. Mereka yang mengangkat tangan kepada Israel akan dituntut satu persatu. Ini soal janji yang tidak bisa dicabut. Ini soal nama Tuhan yang disematkan atas satu bangsa kecil yang dikepung dunia, tapi disertai surga. Dunia tidak butuh suara mayoritas. Dunia hanya butuh satu suara yang berani berkata, Aku berdiri untuk Israel. Jangan biarkan slogan menggantikan kasih. Jangan biarkan narasi menggantikan fakta. Jangan biarkan tekanan dunia membungkam imanmu. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang tidak malu berseru. Demi Sion, aku tidak akan tinggal diam. Demi Yerusalem, aku tidak akan beristirahat. Sampai terang keselamatan Tuhan menyala seperti obor di tengah kegelapan bangsa-bangsa. Dan kepada semua darah yang tertumpah, kepada Yaron dan Sarah, kepada bayi-bayi yang dibakar, kepada para sandera yang disiksa, kepada semua luka yang ditutupi oleh spanduk dan diplomasi palsu, kami berkata, langit telah mencatat penderitaanmu, dan Tuhan akan membalas. Israel tidak sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, Aku masih di sini. Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali.
Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan, damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.